Assalamualaikum Bunda Teteh, Sampurasun, kumaha damang. Video kali ini Teteh bakal bagiin resep gepuk empal daging ala Sunda. Ini tuh resep mudah, jadi buat bunda-bunda semua yang pengen tahu resepnya, tonton video ini sampai akhir ya. Seperti yang ada di judul, kali ini Teteh mau bagiin resep gepuk nih Bunda. Gepuk ini tuh ala Sunda dan resepnya mudah banget untuk diikutin karena ini tuh resep dari mama mertua Teteh. Nah, sebelumnya ini Teteh nyiapin dulu bahan-bahannya. Di sini dagingnya Teteh pakai daging yang udah dipotongin kayak gini ya Bun. Di sini Teteh pakai 500 gram ataupun setengah kilo, dan juga nanti bakal Teteh kasih resep bumbu-bumbunya di videonya. Untuk mempermudah bunda-bunda masak, bunda-bunda boleh banget nonton video ini sampai akhir. Jadi nanti bakal Teteh urutin urutan-urutan bumbu halusnya apa aja, bumbu cemplungnya apa aja, bumbu yang langsung dimasukinnya apa aja. Jadi biar bunda-bunda semua nggak kebingungan nanti gimana cara masaknya. Nah, yang pertama ini mau Teteh cuci dulu dagingnya. Untuk daging ini wajib dicucinya ini dadakan kayak gini ya Bun. Jadi nggak boleh kita cuci terus kita simpen dulu ke freezer, itu nggak boleh. Karena nanti bakal tumbuh bakteri-bakteri yang bakal bahaya ya untuk tubuh. Lebih baik kalau misalnya daging sapi kita cucinya itu ketika kita mau masak aja. Nah, selanjutnya setelah Teteh cuci, ini lanjut Teteh masukin dulu ke presto. Kalau misalnya bunda-bunda semua punya daging yang utuh dalam setengah kilo tuh masih utuh belum dipotong-potong, boleh banget langsung masukin ke presto aja. Karena biasanya Teteh juga pakai daging yang utuh kayak gitu. Cuman kebetulan kemarin waktu ke warung sayur daging sapinya itu habis. Akhirnya Teteh ke frozen food dan dapetnya daging sapi yang udah dipotongin kayak gini. Nah, selanjutnya sambil nunggu Teteh meresto daging, ini Teteh mau nyiapin untuk bumbu-bumbu halusnya. Nah, di sini bumbu-bumbu halusnya itu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga jahe. Nah, untuk jahenya ini sedikit aja. Sebenarnya bumbu halusnya juga termasuk lengkuas, cuman lengkuasnya Teteh masih punya stok lengkuas yang udah Teteh halusin di kulkas, jadi nggak Teteh halusin sekalian. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua belum punya nih stok lengkuas yang udah halus, boleh banget langsung dimasukin ke blender juga. Ini kita halusin semuanya sekalian. Untuk takaran dan lain-lainnya, bunda-bunda semua boleh nonton video ini. Jadi nanti tinggal screenshot aja. Pokoknya bumbu halusnya semua yang Teteh tulis itu dihalusin aja. Nah, setelah 40 menit ini lanjut Teteh buka prestonya dan udah mateng. Oh iya, untuk buka presto itu nggak bisa langsung ya. Jadi setelah kita matiin si apinya, itu kita tunggu dulu sekitar 10 menit baru bisa kita buka prestonya. Karena kalau misalnya nanti dipaksain itu nggak akan bisa buka dan takutnya malah meledak. Jadi setelah kita matiin apinya itu wajib ditungguin dulu sampai si uapnya itu keluar. Nah, untuk air sisa rebusannya ini nggak Teteh buang karena ini bisa dijadiin kaldu kalau misalnya kita buat sop ataupun misalnya buat bikin tumis-tumisan. Karena si kaldunya ini wangi banget ya Bun, karena langsung dari si daging sapinya. Selanjutnya setelah tadi daging sapinya kita angkat, lanjut kita penyetin kayak gini. Nah, sebenarnya waktu Teteh penyetin kayak gini tuh firasat Teteh udah kurang baik karena ternyata ini motong daging sapinya kan udah dari sananya, dan ternyata ini tuh melawan serat, si daging sapinya kebanyakan dibanding searah dengan serat. Sehingga kalau misalnya melawan serat gitu ya Bun, motongnya itu tuh bakal mudah untuk hancur kalau misalnya kita bikin buat gepuk. Jadi saran Teteh di sini kalau misalnya mau bikin gepuk itu lebih baik kita beli daging utuh, terus kita presto, habis itu kita potongin searah sama seratnya. Jadi biar nanti tuh memanjang gitu loh Bun ketika kita suwir-suwir itu. Karena tadi udah Teteh tatain dagingnya, lanjut aja ini mau Teteh masukin bumbu halus yang tadi udah kita halusin ya. Karena di sini masih ada sisa bumbu halus di wadahnya, jadi Teteh tambahin air biar semua bumbunya kemasukin. Untuk lengkuasnya di sini Teteh pakai 2 sendok makan yang udah dihaluskan karena Teteh masih punya stok lengkuas yang udah dihaluskan. Tapi kalau misalnya bunda-bunda semua nggak ada stok lengkuas yang dihaluskan, boleh banget disatuin sama bumbu halus yang tadi. Selanjutnya ini tinggal dimasukin daun salam, serai, gula merah. Teteh juga masukin 2 bungkus masako, 1 bungkus ladaku, dan juga 1 bungkus ketumbar bubuk.
Setelah bumbu keringnya masuk semua, lanjut dimasukin 1 bungkus santan instan dan juga dimasukin secukupnya air, ini kurang lebih 350 ml, dan tinggal kita aduk-aduk aja kayak gini. Nah, setelah semuanya cukup tercampur rata, ini tinggal kita tunggu aja sampai airnya itu menyurut ya bun. Nah, sambil nunggu airnya surut, di sini teteh ngwadahin kaldu sapi dari hasil ngerebus daging sapi tadi di presto. Nah, ini tuh teteh wadahin di wadah kecil-kecil untuk nanti teteh masak kalau misalnya untuk bikin menu makan si kecil. Nah, ini tuh bisa banget nih bun buat dijadiin misalnya kuah sop atau misalnya buat tambahan-tambahan kuah-kuahan gitu. Jadi bener-bener kaldunya itu fresh dari daging sapi sendiri sehingga lebih enak. Untuk kaldu sapinya teteh simpan ke freezer dan ini alhamdulillah udah mulai surut. Seperti yang teteh bilang tadi, ini karena si daging sapinya itu melawan serat sehingga mudah untuk hancur kayak gini. Bisa dilihat ya bun, ini tuh hancur banget karena si daging sapinya itu melawan serat, sehingga ketika kita rebus kayak gini tuh lebih mudah untuk hancur dibanding untuk stay tetap tetap ngebentuk si daging gitu loh. Tapi ini gak masalah sama sekali karena ini gak mempengaruhi rasa, hanya saja mempengaruhi keestetikaan dalam kita memasak. Karena di sini dagingnya bener-bener ambiar banget ya bun si dagingnya. Nah, di sini teteh ngide aja, teteh potong bagi 2 si tusukan sate. Nah, nanti mau teteh capit gitu si dagingnya, jadi biar nggak terlalu kelihatan ambiar ya bun. Sebenarnya untuk rasa ini udah enak, cuman ya tetap ya yang namanya kalau untuk konten kan tetap harus mementingkan estetika. Makanya di sini teteh coba berpikir untuk gimana ya caranya biar si dagingnya tetap kelihatan daging walaupun ambiar kayak gini. Akhirnya ini teteh muter otak dan akhirnya ketemu cara ini. Nah, ini akhirnya teteh capit, terus teteh ikat sisi satu sisi dan sisi lainnya, lalu teteh potong sehingga membentuklah kayak gini ya. Walaupun ujung-ujungnya tetap nggak bisa secantik kalau dagingnya itu utuh, tapi ya sudah ya bun ya, namanya juga ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, yang penting masih bisa kemakan dan rasanya itu tetap enak. Jadi penting banget ya bun untuk tahu gimana cara motong daging gepuk, karena itu tuh bakal ngaruh banget ke hasil akhirnya. Ya walaupun rasanya tetap enak, tapi tetap kalau misalnya ini untuk disajikan kan kayak kurang estetik aja gitu ya dilihatnya. Tapi sebenarnya hancurnya daging ini ada 2 kemungkinan. Satu kemungkinan yang tadi karena salah motong seratnya, tapi itu memang ngaruh banget. Dan yang kedua ini mungkin karena teteh kelamaan ngepresto, karena sebenarnya teteh biasanya presto 40 menit itu kalau misalnya dagingnya masih utuh belum dipotong-potong. Entah karena ini dagingnya udah dipotong-potong sehingga di prestonya tetap dengan waktu yang sama, hasilnya bisa lebih mudah empuk, dan jadi ketika kita masak yang kedua kalinya itu alhasil hancur. Teteh nggak tahu ya ke antara mana kemungkinannya, tapi sebenarnya untuk motong dagingnya juga itu sangat berpengaruh banget. Nah, yang selanjutnya gepuknya ini mau teteh pan, mau teteh panggang, karena teteh sendiri lebih seneng gepuknya itu dipanggang kayak gini. Nah, setelah itu ini tinggal teteh panggang aja dan teteh bulak balikin. Nah, ini tuh lanjut aja teteh masak walaupun malam-malam karena mau sekalian nyambut Pak suami yang pulang dari lemburan. Ya walaupun ambiar kayak gini bentukannya, tapi alhamdulillah approved by suami dan juga katanya enak banget. Jadi semoga resep ini bisa membantu bunda-bunda semua yang kebingungan mau masak apa hari ini. Makasih banyak ya bunda-bunda semua udah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf banget segala kesalahan dan juga kekurangan di video ini. Semoga bunda-bunda semua tetap betah nonton video teteh. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.